Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 27 November, Pekan Biasa ke-34. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus, Raja Maha Mulia, Engkau berkenan hadir di dunia demi menyelamatkan umat manusia. Ajarilah kami untuk senantiasa menyadari kehadiran-Mu di tengah kami yang selalu menuntun kami kepada Bapa. Semoga kami pun rela berkorban dan siap sedia berbagi berkat bagi sesama, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan di gereja, seringkali orang mudah untuk mengeluh-elukan orang kaya yang menyumbangkan banyak dana untuk kegiatan gereja dan mungkin juga pembangunan gereja. Mereka ini memang mendukung kehidupan gereja dengan uangnya yang besar. Namun, agak jarang kita memuji dan menilai orang-orang miskin dalam gereja yang dengan segala kekurangannya ikut menyumbangkan sedikit bagi kehidupan gereja. Memang, kalau dikumpulkan dana dari mereka ini jauh lebih kecil daripada dana orang-orang yang kaya. Kalau tidak hati-hati, kita akhirnya menilai baik dan tidak baiknya orang itu dari jumlah sumbangan uang yang besar bagi gereja atau bagi kegiatan-kegiatan lainnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini memberikan tekanan pada sisi yang berbeda. Yesus dengan jelas memuji janda miskin yang memberikan derma sedikit, yaitu 2 peser uang ke peti persembahan. Meski yang diberikan hanya 2 peser, tapi uang itu merupakan seluruh yang ia punyai, tidak tersisakan dan semua diberikan kepada Tuhan. Karena itu, ia memberikan seluruh dirinya. Yesus menekankan intensitas dan kedalaman pemberian si janda itu. Menjadi pertanyaan untuk refleksi kita. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita bila memberikan derma lebih dari sisa hidup kita atau lebih dari seluruh hidup kita? Apakah kita dapat menghargai juga sumbangan dari orang kecil yang memberikan dengan tulus dari seluruh yang ia punyai? Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini,
Yesus mau mengajak kita bahwa berapapun apapun yang kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan, itu adalah ungkapan kita bahwa kita memberikan hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Dan itu yang Tuhan hargai, itu yang Tuhan lihat. Bukan soal besarnya, bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana kita mau dengan seluruh diri kita ini mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya agar kita diberikan semangat, diberikan dorongan untuk mau menyerahkan diri kita ini, hidup kita ini sebagai persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan, ajarlah kami memberikan dari kedalaman dan kejujuran hati kami. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.